sabar. Masalahnya depan ini truk sampah gitu, baunya ya ampun, kayak bau anak kecil sampai main panas-panasan terus coleknya keluar. Anjing. Oke, selamat datang di Kopi Panas Motor. Udah lama nggak ngevlog, banyak sih alasan belum bikin video baru, karena kerjaan lagi banyak banget, kerjaan banyak. Terus kenapa tuh Ninja? Ini sengaja sore hari Jumat jalan-jalan sekaligus ngevlog, mau ngomongin soal Suzuki GSX setelah 6 bulan pakai ya, 6 bulan ya, 6 bulan lah udah. Karena gua ngambil di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya 6 bulan. Begitu motor ini datang di dealer Lampung, gue lewat, jadi gue ngambil langsung. Gue tanya, baru sehari lah datang dari dealer, langsung gue ngambil. Itu emang waktu itu udah ngebet banget mau ngambil. Bukan ngebet sih, waktu itu di review mau ngambil motor, emang motor 150 cc. Tadinya kan gue bawa Cafe Racer ya, terus mau ganti Cafe Racer gue jual. Pas lagi lewat depan dealer, motornya dipajang di depan. Jadi ya gua ngobrol-ngobrol, baru keluar satu katanya. Jadi ini 02-nya ya, 02 di Lampung. Makanya platnya juga dapat plat cantik 65 66. Kalau ketemu di jalan tegur. Waktu itu kemarin juga ada salah satu subscriber ketemu di depan Masjid Muslimin ya, namanya nggak tahu, lupa. Soalnya nggak nanya. Makasih lo udah negor, baik banget. Jadi tadi sih sempet kayak mana ya, mau ngevlog agak-agak males karena banyak kerjaan, lagi lebih baik ngurusin kerjaan kan. Tapi karena kemarin ada subscribe negor tuh rasanya gimana gitu. Waduh, baik banget gitu. Ya nonton, buang-buang kuota buat nonton gue, terus di jalan negor, baik, ramah gitu. Itu luar biasa ya ternyata. Untuk subscribe yang nggak nyampe 100 kayak vlog gua hari ini, masih 99 ya. Jadi makasih banget. Makanya akhirnya gua ngelanjutin buat video ini. Jadi GSX itu setelah 6 bulan baru gua mau nge-review. Kenapa? Karena waktu di awal-awal keluar sih teman-teman banyak yang udah minjem motor buat nge-review gitu. Cuman kalau gue sendiri belum nge-review karena bingung gitu mau apa yang di-review, karena belum tahu bagus nggak bagusnya. Pasopati, setan manahan, edan tapi mapan. Boleh, edan tapi mapan. Boleh, intinya mapan ya. Mau lo edan mau apa, yang penting mapan. Setelah 6 bulan gue pakai baru gitu rasa apa yang harus bagus ya dari GSX, keunggulan, kekurangannya. Gue kalau dari keunggulan dulu kali ya, keunggulan memang udah banyak sih, di review orang juga udah banyak banget. Tapi bagi gue sendiri, hal yang paling bikin GSX itu mantep itu pasti handling ya. Handling dari stang yang memang underyoke ini menghasilkan handling yang baik banget buat nikung, buat ini. Terus karena dia bodinya ringan, buat nikung itu mudah gitu ya. Kamu orang kalau mau asal aman ya, dalam catatan jalannya baik, cornering itu enak banget gitu. Nah yang kedua, kalau gua sendiri sih emang suka motor yang bodinya kecil gitu ya. Jadi bukannya suka sih, maksud gua ini kan memang motor 150 cc gitu. 150 cc mau dibikin bodi segede apapun, mau dibikin moge look atau terlihat seperti moge atau motor besar, kayaknya begitu ditanya motor lu cc berapa 150 ya tetap gitu aneh gitu, beneran seriusan. Jadi gue lebih seneng motornya
ya sesuai kodrat aja gitu. Motor 150 cc ya sesuai kodratnya 150 cc gitu, walaupun sport jadi ya dia tetap kecil gitu. Dan itu sangat, menurut gua digesek emang bener gitu, memang seperti itu. Motor ini nggak gede-gede banget, kecil, walaupun bagian belakangnya dia nungging bagian. Tapi kalau kita yang tinggi gue ini 170 169 ya, itu naik gesek ya nggak terlalu jinjit-jinjit amat, biasa aja. Karena handlingnya bodinya ringan, kecil, dan handlingnya jadi enak gitu. Itu keunggulannya gesek gitu. Nah terus selain handling, di gesek itu yang lebih diunggulin ya, anjir kaget gua, ya Allah, ini di Lampung gini, di jalanan dibikinin pesta konser. Jadi semacet-macetnya Lampung, jalan besar masih bisa dibikin acara, cuma di Lampung sih kayak. Nah selain handling, di gesek itu tentu tenaga ya. Jadi memang torsi dia nggak besar, jadi kalau kalian ngarepin di tarikan bawah ngejut kayak beberapa kompetitor, kalian nggak bakal dapet itu di gesek gitu. Tapi kalau kalian ingin tarikan atas, dalam artian pas lagi di atas 70-80 itu kerasa terus tenaganya, cocok pakai gesek gitu. Dan kalau gua pribadi emang dari dulu seneng motor yang kayak gitu, yang kalau dia dibawa ke boot itu naik terus gitu, dan itu ada di gesek emang. Makanya dia bisa nyampe top seat tuh, orang-orang bisa sampai 155 ya. Kalau gue sih bawa motornya 130 juga udah goyang, udah ngeri. Bukan goyang sih, motornya sih stabil gitu. Guanya yang goyang, hatinya Imannya yang goyang. Tuh yang kedua, keunggulan gesek tuh ini nih, karena spion dia mudah buat dilipat, beginiin aja dia udah kelipet ya. Dan kalau kalian di kota yang macet kayak gini dengan motor tampilan oke gitu ya, dia udah sport, terus cc ya memang 150. Kalau di tempat macet, ini motor bermanfaat banget gitu, karena dia handling enak, bodi kecil. Nah kalau buat nyelip-nyelip itu masih enak banget gitu. Syaratnya ya spion ya ditekuk begini, soalnya kalau nggak ditekuk mungkin spion bisa kena gitu. Tapi kalau udah ditekuk gini, nanti ada di depan sana itu pasti macet sih. Nah kita cari ya macet itu, nyelip nggak bakal jadi kalau kata si Rizky Motovlog, jadi perkedel. Karena bodinya kecil tadi. Itu kenapa ngomongin masalah torsi dulu yang tadi, kenapa kalau gesek di kota ya, ditarikan di kota kalah gitu sama CBR atau R15. Karena kalau di kota kan memang kalian ngegas tuh cuman ngegas ngejar tarikan awal gitu kan, buat nyalip buat ngebut itu pasti kalah. Yang bawa gesek pasti kalah kalau ngadu kecepatan. Tapi kalau di jalan yang plong, bebas hambatan, jangan deh, pasti gue yakin gesek menang gitu. Kemarin gue ditilang di situ tuh sama polisi itu, jadi gue lagi nyari aman, jemput. Nah, ada polisi tot-tot. Nah itu kenapa kalau ngadu tarikan kayak gitu pasti kalah gesek. Nah kalau tempatnya sempit begini itu
karena motor ini enteng sih nggak ada masalah. Enteng, asik banget, dikasih itu, dikasih apa, kiri kanannya kasih dispenser, enak tuh NMAX. Keren. Terus gesek itu yang bikin asik lagi Aerox. Ini motor yang salah satu yang gua suka nih dari pertama baru mau launching. Pengen banget gue nyobain karena dia katanya paling kebut ya, tenaganya paling ada. Nah terus ngomong, nah depan ada gesek, gue yakin tuh gesek knalpotnya soalnya. Nah kalau bingung ya mau nyalip apa enggak. Tuh kan asik, asik banget ya. Habis nah mobilnya galau nih, udah bener dia di sana mengkol ke kanan kan, senang jidat nggak ngesen lagi. Jangan kebawa emosi sesaat. Oh, kalau dia mau tarik-tarikan di kota susah, naiknya memang agak lambat. Kecuali kalau udah nyampe 60 ke atas itu enak banget. Terus yang poin penting lagi di gesek itu ya speedo pasti lah, itu ngebantu ya, walaupun matahari terang juga masih aman kelihatan juga. Terus masalah bensin ya, bensin termasuk irit sih. Kalau gue cuma nggak pernah nyampe 40 per liter, paling 38, 1 liternya itu 38. Tapi ada juga yang 40 dia, 1 liternya itu 40 kilo. Wow, ada mobil keluar, kaget. Oh, ada cewek nyebrang, kaget juga. Wah gila, kayak gini asu banget nih mobil. Ini emang dia parah banget nih orang, ugal-ugalan banget, goblok nih orang. Gue sih nggak ngebut dan emang nggak ini, cuman kalau gue bawa mobil ya nggak gitu sih, gitu kan. Dari kanan tau nyalip ke kiri, kanan nih lihat tarikan ya dia, semau-mau banget tuh orang. Astaga, apa ya, bagi gue sih itu sih yang bikin gue nyaman pakai gas, sama keren sih. Kalau keren kayaknya orang pasti bilang keren sih, soalnya waktu di Januari ya pas gue baru megang ini motor kan bisa dibilang nggak ada yang make, pada nyangka 250 cc. Pada yang bilang 2,5 ya, 2,5 ya. Terus yang bagian belakang itu gue tutup, kebetulan gue cutting tulisan yang pego di belakang di buntut, tambah aja orang kan, woi motornya Vinales. Ya ya ya, kemudian itu sekarang kalau masalah kekurangan, gesek juga bukan berarti nggak ada kekurangan gitu. Ada. Kekurangan yang gua rasain yang menurut gua agak ngeganggu itu sebenarnya di, nah
gue bilang gesek itu kenapa motor ini memiliki, nah dia aja nggak berani kan, kalau gue pakai gesek tuh berani. Nah kan nih kutil namanya. Sini pasti macet. Nah tuh kalau gesek enaknya ini masuk, panas banget. Ini masuk nih, masuk, set, pas. Oh, ini nggak pas, jangan dipaksain. Masuk, macet kayak gini. Ke kiri nggak bisa, nggak bisa. Aduh, gua kegiling, kaki gua kegiling asuh. Serius kaki gua kegiling tadi. Kuat juga kaki gua nahan mobil ya. Anjir. Ini programnya wali kota kayaknya. Jadi ketika kota lain sedang heboh membangun pembangunan tentang edukasi kota ya, bukan masalah provinsi, kota. Kayak Bandung lagi dibikin kota fashion yang tata kotanya jadi keren, dan Surabaya lagi fokus tentang kebersihan sosial. Di Lampung sedang fokus pembangunan flyover. Gak ngerti deh kenapa. Karena bagi orang Lampung, bagi pemerintah kota Bandar Lampung, solusi kemacetan adalah flyover. Ini silau banget. Mobil kenapa ngesem ke kanan ya? Wow. Jangan dicontoh. Serius silau banget. Kalau buka kaca helm kayaknya lebih silau. Nah, mau ngomongin kekurangan gue sampai lupa ya. Masalah kurang gesek, yang paling kerasa kurang itu di rem. Jadi rem gesek itu bukan nggak pakem sih, sebenarnya cukup gitu. Cuman emang dia nggak bisa yang lu kalau ngerem tuh yang langsung gitu, langsung berhenti gitu kan. Kayak motor apa sih, Yamaha yang paling enak kayak remnya ya. Di gesek remnya menurut gua kurang respon. Tapi cukup. Kalau misalnya ada poin 1 sampai 10, gesek 7,5 di rem. Yang kedua, jangan coba engine brake gesek ini kan kerasa banget ya. Kalau kalian lagi kebut di gigi 3 atau berapa, terus engine brake test lepas gini, itu beneran serius kerasa banget. Dan ketika kalian ngerem, jangan coba-coba deh rem koplingnya dibuat dilepas jadi engine brake. Ketika engine brake kalian ngerem pasti goyang, pasti. Jadi faktor gesek kalau goyang karena ngerem itu sebenarnya bukan dari remnya. Setelah gua coba berkali-kali dan hampir nabrak berkali-kali, itu dari karena pas begitu kita ngerem ngedadak, cat, rem belakang depan, engine kopling dilepas jadi engine brake, itu pasti goyang belakangnya. Gua kira juga tadinya itu gara-gara dari rem gitu tadinya, tapi pas dicoba-coba berapa kali ternyata dari itu, karena engine brake-nya terlalu ini. Begitu kita rem, tas, itu bahaya, serius itu bahaya banget. Itu yang paling kerasa kurangnya. Kalau masalah yang lain-lain nggak
bagi gua itu aja. Terus gesek gua ini karena udah gua ganti knalpotnya, gua pakein Pro Speed ya, makanya suaranya merdu begini. Karena udah gua ganti Pro Speed, tarikan bawahnya memang lebih narik gitu, tapi napasnya jadi pendek. Jadi kalau kalian pakai gesek, nggak pakai knalpot standar, gigi 3 itu bisa sampai 120-an. Tapi kalau udah ganti Pro Speed atau knalpot racing yang lain ya mungkin ya pasti jadi nggak nyampe, paling 100 lah gigi 3 itu. Tadi gue lihat sini ada temen juga sih, hampir dulu kali ya. Ada si Benny. Gitu. Terus apa lagi ya, yang pasti yang bikin enak pakai gesek, harganya murah, udah itu udah suatu hal yang pasti dibandingin motor lain gitu. Kalau yang bilang kok nggak upside down, ya lu beliin aja upside down ya, paling 5 jutaan atau 4 juta ya, pasangin gesek ya pasti harganya hampir sama itu. Tadi Ben